Saya sangat menghargai, sangat menghormati statement Prof. Hipnu dan juga Barreskrim. Jadi apa tadi kita dengar bersama? Prof. Hipnu yang bisa berpikir secara jelas, secara clear, ya nggak otaknya kosong seperti tadi Rally tadi ya. Itu jelas betul bahwa kau yang kosong otaknya. Dari mana kau udah menerima dari Sandi, dari unggahan Sandi? Keahlianmu sebagai apa? Dasar panci lo. Wah, diri objeknya sudah biasa. Kayak gini ngapain juga kelompok kau yang otaknya kosong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan kembali menampilkan ya betapa serunya perdebatan mengenai masalah ijazah dari Jokowi ini. Dan sekarang yang menjadi pelakunya atau narasumbernya adalah Roy Suryo dan juga sepertinya artis baru nih di dunia perpolitikan. Bukan artis baru sih, dia memang sudah lama tapi sepertinya memang baru mulai dimunculkan. Karena memang punya keunikan khas para yang mereka menamakan dirinya Bara JP, yang menamakan dirinya Projo, yang seperti itulah. Di mana keunikannya tersebut adalah mereka mampu menyihir media itu agar semua orang matanya tertuju kepada mereka. Apa itu keunikannya? Ya nyolot. Mereka ini memang memiliki keunikan nyolot dan berani untuk berdebat walaupun bisa dikatakan apa yang dibicarakan atau yang keluar dari mulutnya tidak memiliki substansi yang dimaksud oleh acara ini, di mana topik utamanya adalah ijazah Jokowi yang perlu diverifikasi autentifikasinya gitu. Jadi harus autentik dan diperiksa secara menyeluruh. Dan hal ini menjadi menarik karena memang kembali kali ini bukan Bung Sylvester, juga bukan Alex Damanik, namun yang menjadi narasumbernya adalah sekjen dari Bara JP, yaitu Rally Reagan. Nah, di sini sangat menarik dan sepertinya Rally Reagan ini termasuk salah satu aktor baru ya, yang bisa dikatakan bahkan suaranya itu lebih lantang daripada Bung Sylvester ataupun Alex Damanik. Dan kami rasa sepertinya calon-calon komisaris juga nih kayaknya nih. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Begitu saya ke Bung Roy dulu. Bung Roy, apa bukti pembanding yang Anda miliki? Uji saintifik yang sudah Anda lakukan untuk menguatkan pernyataan Anda? Oke, jadi begini, kita tetap apresiasi ya dengan tindakan dari Puslap 4, Mabes Polri, itu harus kita apresiasi. Tapi jangan lupa, tadi benar apa kata Prof. Hipnu, bahwa perlu uji pembanding. Seperti misalnya dalam kasus terbunuhnya Brigadir Yosua, itu kan juga ada di Jadi kalau kuasa hukum korban misalnya tidak yakin atau kurang ingin memastikan, maka waktu itu dilakukan uji pembanding. Uji pembandingnya adalah kami sudah punya hasil uji misalnya forensik terhadap skripsi yang untuk menjadi bahan terbitnya ijazah. Jadi bisa saja ijazah itu terbit dari antah berantah dari mana saja, tapi tidak mungkin ijazah itu bisa terbit kalau tidak melalui proses yang namanya skripsi. Skripsi ini sudah saya pegang, sudah saya teliti bersama Dr. Ismon, dan skripsinya itu adalah uji inti. Jadi artinya skripsi itu adalah barang bukti yang namanya basic evidence ya. Jadi basic evidence atau primary evidence. Karena itu diserahkan oleh dua wakil rektor dan kemudian diserahkan secara resmi di ruang Fakultas Kehutanan, ruang 109, dan diperiksa ketika kita sama-sama melihat. Dan kemudian hasil analisisnya saya sampaikan. Ini analoginya sederhana Mbak Cindy dan pemirsa Kompas TV, juga Prof. Hipnu dan juga teman Jerry ya, bahwa yang namanya telur, ibaratnya telur, kalau telurnya sendiri busuk ya, ibaratnya skripsinya busuk, itu tidak mungkin ada hasil ijazah yang sehat. Jadi kalau telurnya busuk, ayamnya nggak mungkin sehat. Tapi kalau telurnya baik, telurnya sehat, bisa jadi ayam yang sehat, tapi bisa jadi ayam yang busuk. Jadi sekali lagi, nggak apa-apa, nanti kita setatarkan, kita sejajarkan. Kalau perlu ijazahnya yang disebut nanti sudah diuji, itu kita bandingkan juga, kita uji juga. Karena kami memiliki perangkat yang mengundang untuk itu. Dan dua-duanya nanti silahkan diperiksa hakim. Silakan nanti Prof. Hipnu yang juga tadi sudah menyampaikan statementnya, saya setuju sekali. Jadi untuk dicapai kesepakatan secara forensik, kesepakatan secara ilmiah. Begitu Mbak Cindy. Kalau Bung Rally melihat dari bukti yang sudah dimiliki oleh Bung Roy Suryo, Anda bagaimana menanggapinya? Ya, kalau kita apa yang sudah dilakukan oleh penegak hukum itu udah betul. Justru kita ragukan kapasitasnya Roy Suryo ini. Saudara Roy Suryo ini kan
menggaung-gaungkan keliling jagat seluruh media kemana sampai ke UGM menyatakan ijazah palsu. Yang harus kita pertanyakan saudara Roy Suryo ini dapat dari mana, lihat di mana dia ijazah aslinya, dia bisa katakan itu palsu. Kapan dia lihat, kapan dia raba? Nah sekarang ini udah di penegak hukum sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Nah, dan kita juga sudah melaporkan. Nah, Pak Jokowi sendiri sudah melaporkan bahwa ini kalau memang betul ijazah aslinya pembanding, nah saudara Roy Suryo sendiri sudah lihat di mana dokumen aslinya mana. Nah, lapor yang akan diperiksa itu kan objeknya ijazah, bukan screen, bukan foto. Kalau Nah Prof. itu Ibnu, jadi kalau kita ya gimana Bung Roy mendengar pernyataan dari Bung Reli? Iya, nggak apa-apa. Oke, selama ini yang punya ijazah itu tidak berani mengeluarkan sampai. Nah saudara sendiri dapat dari mana ijazahnya? Jangan nganar Itu juga tidak. Roy Suryo, Mana? Anda jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong kamu. Anda jangan asal Kalian ngomong. kamu di mana? Kalau memang ngasal nganar kamu ngomongnya. Iyalah. udah Oke, lah. Bung Roy lanjutkan. Saya nggak imbang Mbak Cindy dengan orang yang asal Nggak ngomong imbang, gitu, nggak saya nggak imbang sama kamu. Apalagi hanya Oke, berbekal Bung Reli, kelompok kayak gini. kita dengarkan dulu. Oke, Bung Roy. Iyalah, di mute dulu dia, asal ngomong dia. Jadi artinya gini, ya, Pengadilan Negeri Surakarta saja sudah minta ijazah itu dikeluarkan, nggak dikeluarkan. Nah sekarang, alhamdulillah, saya bersyukur Bareskrim bisa meminta ijazah dan kemarin sudah diantarkan oleh adiknya Iriana. Bagus. Jadi artinya ijazahnya kan sekarang ada. Dengan ijazah yang ada, kita lagi periksa bersama. Kalau kemarin saya periksa, itu adalah bukti dari ijazah yang konon dikatakan asli oleh salah seorang kader yang namanya PSI, yang namanya Andi Sandi itu. Nah itu kalau itu ternyata dikatakan palsu dan nanti ternyata itu memang palsu, justru Sandilah yang harusnya kena pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu karena Sandi, Anda beralibi berlindung menggunakan Sandi. oleh Anda sudah beralibi. Kehutanan gitu. Jadi kita semua berdasarkan bukti kok, nggak berdasarkan omong-omong, berdasarkan unggahannya Oke. si orang-orang Sandi. nggak jelas kayak gini. Oke, Bung Reli kita tahan dulu. Kita itu nggak jelas. Oke, Bung Reli tahan. Oke, Bung Roy, tapi kalau selain skripsi Anda punya amunisi lagi? Oh enggak, ya jelas gini, ijazah itu tidak mungkin terbit dengan skripsi yang benar. Inilah buktinya. Jadi saya sangat menghargai, sangat menghormati statement Prof. Ibnu dan juga Bareskrim. Jadi apa tadi kita dengar bersama, Prof. Ibnu yang bisa berpikir secara jelas, secara clear, ya nggak otaknya kosong seperti tadi Reli tadi ya, itu jelas betul bahwa. Kau yang kosong otaknya, dari mana kau udah berlindung dari Sandi, dari unggahan Sandi? Keahlianmu sebagai apa? Dasar pancing lo. Udah jelas tuh ngomong kayak gitu di Loh, jangan nggak jelas. Anda sendiri tadi bilang dari Sandi. Sandi itu kan ngunggah. Anda berujung dari hasil unggahan Sandi. Sekarang Anda berlindung dari Ya, saya Sandi. menyebarkan Ya, kabar Sandi bohong. salah. Oke. Kan itu objeknya adalah ijazah. Anda ini ngabuali objeknya sudah jelas ijazah. Kan gini ngapain juga kelompok Baik, orang mau tanya kosong. Oke, kita dengerin dulu Bung Roy. Gak imbang, udah dah, gak imbang Mbak, gitu. Cara sumber kok kayak gini. Jadi artinya apa? Gak imbang, yang gak imbang itu dirimu. Kau bilang ahli, ini objeknya ijazah belum? Oke. Iya ijazah, nanti ijazahnya kita lihat bersama. Udah nggak usah banyak ngomong. Nah, terus ngapain Ijazahnya kamu bawa Sandi, hasil unggahan Sandi? Udah kalau berarti Oke. kalau ijazahnya betul itu, ijazah yang di-upload oleh Sandi itu kabar bohong. Kabar bohong itu yang harus dikejar. Nah. Itu aja. Oke, deh. silakan. Bung Reli. Sementara kau sudah bilang itu palsu karena unggahan Sandi. Berarti kau yang jadi masalah ini. Oke. Itu bukan hanya Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan. Udah deh, kamu juga bukan orang Udah UGM. deh, Oke, lu kita ini ke udah buat Prof. Ibnu alibi, dulu ya, Roy. Bung Roy, Bung Reli. Udahlah, Roy. Oke, Kau Bung tuh Reli tahan dulu. bersalah. Itulah perdebatan yang sangat panas dan juga alot ya. Di mana di sini terlihat sekali kalau Roy Suryo ini seperti merendahkan dari sekjen dari Barajp ini, Rally Reagan. Nah, kalau misalnya kita melihat, tadi saya juga mencari tahu apa itu Barajp dan didapatkan kalau Barajp itu adalah arti dari Barisan Relawan Jokowi Presiden. Nah, di sini dari namanya itu kita lihat ya, seharusnya relawan ini berdiri untuk mengantar Jokowi menjadi presiden. Namun yang anehnya kenapa sampai sekarang masih ada? Kan sudah tidak mungkin lagi Jokowi menjadi presiden. Tapi udahlah, itu sepertinya sudah tidak bisa dibantah lagi ya.
kalau mungkin semua relawan yang dulunya mengantarkan Jokowi menjadi presiden sampai sekarang masih ada. Toh ini dari sini aja sudah menjadi aneh, karena memang biasanya relawan yang sudah berhasil mengantarkan calonnya itu secara otomatis akan melebur, atau mungkin masih ada, ya kita juga tidak tahu ya, karena terserah mereka aja mau tetap ada atau melebur atau seperti apapun, karena memang yang namanya demokrasi ya sah-sah aja. Namun di sini kita bisa melihat bagaimana perdebatan ini ya sepertinya memang berat sebelah ya. Yang satu memang ada ilmunya, yang satu yang penting bisa berbicara keras, lantang, dan bisa didengar oleh bosnya. Jadi kita bisa melihat di sini Roy Suryo sepertinya sangat merendahkan sekali Sekjen Barajp ini, yaitu Rally Reagan, di mana beliau menyatakan kalau Rally Reagan ini bukan orang UGM, terus juga otaknya kosong, terus juga sepertinya ngomongnya ngasal gitu. Ya, tapi tentu saja masing-masing punya persepsi sendiri. Begitu juga dengan teman-teman yang menonton video ini. Nah, kira-kira siapa yang otaknya kosong di sini? Apakah Roy Suryo atau mungkin Rally Reagan? Nah, kalau misalnya sudah ada keputusannya mau pro dan kontra dengan siapa, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Feel free aja, bebas-bebas aja, seru-seru aja. Yang penting bahasanya baik dan bijak, tidak menyakiti siapapun dan juga tidak berkata kotor. Bila memang itu terjadi ya terpaksa kami hapus. Jadi sampai di sini dulu Dan Project. Kemungkinan kita akan menyertakan video-video yang lebih seru lagi, informasi-informasi yang akurat, yang tentu saja kita akan bahas dan kita akan reaksi dengan semenarik mungkin. Jadi sampai di sini Dan Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.